Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adinda Daphnia dengan NIM 11016123002. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas yang diberikan Bapak dosen mengenai tentang penyakit menular dan tidak menular. Di sini saya akan mempresentasikan penyakit campak, yaitu penyakit menular. Kita masuki materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Campak measles atau rubella merupakan suatu penyakit virus akut yang disebabkan oleh virus campak. Penyakit ini disebabkan oleh virus dari genus Morbillivirus dan termasuk golongan Paramyxovirus. Penyebaran penyakit melalui udara dengan perantara droplet dari mulut, hidung, dan tenggorokan orang yang terinfeksi. Penyakit campak sangat infeksius. Campak dapat menular sejak awal masa prodromal sampai 4 hari setelah ruam. Selanjutnya yaitu epidemiologi. Campak merupakan penyakit dengan tingkat penularan yang tinggi. Penyakit ini masih menjadi penyebab tingginya kematian pada anak di dunia. Meskipun telah tersedia vaksin yang aman dan efektif, vaksin campak mampu menurunkan 73% angka kematian pada tahun 2000 sampai 2018 di seluruh dunia. Akan tetapi, penyakit ini masih banyak ditemukan di negara berkembang, terutama pada sebagian wilayah Afrika dan Asia. Pada tahun 2018 terdapat 140.000 kasus kematian akibat campak, di mana sebagian besar lebih dari 95% terjadi pada negara dengan pendapatan per kapita yang rendah dan infrastruktur kesehatan yang lemah. Sebaran kasus campak di Indonesia pada tahun 2020 terjadi hampir pada seluruh daerah Indonesia, hanya 3 provinsi yang tidak terkena campak. Pada tahun 2020 terdapat 3.382 kasus campak yang dilaporkan di 223 kabupaten. Jumlah kasus tersebut menurun dibandingkan jumlah kasus di Indonesia pada tahun 2019, di mana terdapat 8.819 kasus campak. Tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu 680 kasus, DKI Jakarta 596 kasus, dan di Yogyakarta. Dan inilah gambar Paramyxovirus dengan mikroskop elektron. Yang ketiga yaitu patofisiologi. Virus campak dapat menular antara manusia dari droplet virus ini mengalami masa inkubasi selama 10-14 hari. Infeksi primer akan menyerang sistem pernapasan atas dan selanjutnya akan menyerang sel limfoid. Terdapat hipotesis lain yang menyatakan bahwa target sebenarnya dari virus campak adalah sel limfoid sehingga virus ini dapat bereplikasi. Berikut adalah tabel perjalanannya infeksi virus campak. Pada awal abad ke-20, angka kematian akibat campak bervariasi antara 2.000 sampai 10.000 kasus per tahun, atau 10 kematian per 1.000 kasus. Peningkatan pelayanan kesehatan saat ini memengaruhi angka kematian menjadi 1 kematian per 1.000 kasus pada tahun 1982 sampai 2006. Pada tahun 2011, di Amerika ditemukan 222 kasus, di mana 70 kasus pasien dirawat di rumah sakit dengan diare, dehidrasi, dan pneumonia, serta tidak terdapat kasus ensefalitis dan kematian. Pada tahun 2015 terdapat 159 kasus, di mana 22 kasus pasien dirawat di rumah sakit. Penggunaan vaksin campak menurunkan 80% kematian pada penderita. Yang terakhir yaitu pencegahan. Pencegahan campak dapat dilakukan dengan imunisasi campak dengan vaksin campak atau vaksin MMR atau measles, mumps, rubella. Indonesia memasukkan imunisasi campak masuk ke dalam rencana strategis WHO untuk mengeliminasi measles, mumps, rubella, dan CRS dengan target 95% anak mendapatkan vaksinasi yang kedua. Imunisasi campak ini menciptakan respon imun humoral dan seluler. Antibodi akan muncul pada hari ke-12 sampai 15 setelah vaksin dan mencapai titik puncak pada 21 September